Selanjutnya kita akan membahas tentang neurotransmitter yang terdapat pada tubuh dan juga fungsinya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang neurotransmitter. Dari namanya, neuro itu adalah otak ya, sel otak. Transmitter itu penghubung ya, penghubung. Jadi, dalam otak kita itu terdiri atas 100 miliar neuron sel otak ya. Banyak sekali sebetulnya. Akan tetapi sel otak atau neuron ini tidak mempunyai kemampuan untuk meregenerasi kalau rusak. Kemudian, neuron itu berfungsi untuk menyampaikan informasi satu sama lain dengan mengirim pesan elektrokimia, bukan pesan WhatsApp di sini, tapi pesannya berupa pesan elektrokimia dari dendrit melalui badan sel, kemudian menuju akson untuk kemudian dilanjutkan ke dendrit sel berikutnya. Ya, ini tolong dicermati kembali, mungkin direview di materi tentang anatomi fisiologi, bagaimana cara kerja neuron. Jadi, dari 100 miliar neuron ini kerjanya harus sinergis. Tidak boleh ada yang egois, satu neuron tidak mau bekerja sama dengan neuron lain, tapi ini harus sinergis, bekerja sama. Dari satu neuron dilanjutkan ke neuron berikutnya, lanjutkan ke neuron berikutnya secara estafet. Menyampaikan apa? Menyampaikan pesan elektrokimia. Pesan elektrokimia itu bisa jadi tadinya dari rangsangan, misalkan ada sentuhan. Kemudian oleh sel saraf dari efektor disampaikan ke otak. Nah, di otak itu, di neuron, pertama pesan tersebut diserap oleh neuron oleh bagian aksonnya. Ya. Mohon maaf, dendrit. Kemudian dilanjutkan ke badan sel. Dari badan sel ke akson. Nanti akson akan menyampaikan ke dendrit di sel berikutnya. Nanti kita bisa lihat di gambarnya. Jadi informasi elektrokimianya sekali lagi dibawa oleh yang dinamakan neurotransmitter. Neurotransmitter ini bisa sifatnya dua, bisa mengeksitasi atau memicu, atau bisa menginhibisi atau menghentikan. Nah, dan ini harus seimbang ya, eksitasi sama inhibisi. Tidak boleh otak itu eksitasi terus atau inhibisi terus. Ini yang akan menyebabkan masalah pada pasien gangguan jiwa ya. Jadi ada yang terus dieksitasi, kemudian ada yang inhibisi terus, tidak seimbang. Nah, neurotransmitter tadi itu tidak berjalan sendiri, tidak berjalan gentayangan sendiri di dalam sel otak. Akan tetapi, neurotransmitter ini cocok dengan reseptor tertentu pada membran dendrit. Jadi ibaratnya, analoginya, penumpangnya itu neurotransmitter. Untuk bisa pindah dari satu kota ke kota lain, penumpang itu butuh naik angkot. Nah, angkotnya ini namanya adalah reseptor. Jadi dibawa oleh reseptor dan harus cocok. Kalau neurotransmitter dan reseptornya tidak cocok, ini tidak bisa. Ya, sehingga bisa jadi masalahnya itu karena neurotransmitternya yang memang kurang, atau reseptornya yang kurang, atau bermasalah, atau tidak cocok. Nah, setelah menyampaikan pesan ke reseptor, neurotransmitter dibawa kembali atau reuptake dari sinaps ke akson untuk digunakan kembali atau dimetabolisme oleh enzim. Biar lebih jelas, nanti kita akan lihat dalam gambar pada slide berikutnya. Neurotransmitter diperlukan dalam proporsi yang benar. Ya, dalam proporsi yang benar. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi ini sangat vital sekali fungsinya untuk menyampaikan pesan melalui sinaps. Ketidakseimbangan proporsi neurotransmitter pada otak menyebabkan gangguan jiwa. Jadi, menurut neurobiologi, gangguan jiwa itu terjadi karena ketidakseimbangan proporsi neurotransmitter pada otak. Kita akan mempelajari bagaimana cara kerja neurotransmitter seperti pemaparan pada slide
sebelumnya, 2 atau 3 slide sebelumnya, kita lihat dalam gambar, semoga lebih jelas. Kita perhatikan, ini nomor 1 ini adalah sel pertama. Dan ini adalah sel yang kedua. Oke, jadi di sini terdapat ada yang bulat-bulat di sini. Ini adalah neurotransmitter nih. Pesan elektrokimia yang dibawa oleh neurotransmitter. Ini neurotransmitternya. Ya, isinya yang bulat-bulat merah adalah ada pesan elektrokimia. Nah, ini itu akan berpindah. Pesan elektrokimia itu akan dilemparkan atau disampaikan dari sel pertama ke sel yang kedua oleh neurotransmitter, dibungkus neurotransmitter ini. Ya, dibawa oleh neurotransmitter. Akan tetapi ini tidak bisa langsung loncat atau dilemparkan, disampaikan. Di sini membutuhkan yang dikatakan dengan nih, reseptor. Ya, reseptor ini sebagai penangkapnya. Nah, sehingga ini tuh harus cocok. Neurotransmitter ini harus cocok dengan reseptor yang ada di sel kedua. Oke, ya ini bagian di sel pertamanya itu, ini adalah bagian akson, dan ini dendrit ya, dendrit sel yang kedua, ini dendrit. Jadi dari akson ke dendrit. Nah, dari akson ke dendrit. Terjadinya di mana penyampaiannya itu ya, atau transaksinya itu terjadi yang dinamakan di sinaps. Sinaps itu ini nih, antara akson sel pertama dengan dendrit sel kedua, terjadi di sinaps. Oke, pesan elektrokimia yang dibawa oleh neurotransmitter ini akan disampaikan, di sini sudah ada reseptor yang tepat. Maka bisalah dilempar, ditangkap pesan elektrokimianya oleh reseptor sel kedua. Selanjutnya, neurotransmitternya ini akan direuptake atau diambil kembali oleh sel yang pertama ini untuk digunakan kembali karena masih ada pesan elektrokimia yang selanjutnya. Seperti itu, ya. Kemudian kita kenal berbagai macam, sebetulnya banyak neurotransmitter, tapi yang lazim terlibat atau banyak ditemukan kasusnya ketidakseimbangan neurotransmitter pada ODGJ itu pada dopamin, norepinefrin, serotonin, asetilkolin, norpeptid, dan GABA. Nah, ini yang di bawah adalah masalah-masalah yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dari masing-masing norepinefrin tadi. Mohon maaf, dari neurotransmitter. Dopamin ini bersifat eksitasi, artinya menstimulasi, ya. Berfungsi untuk membuat seseorang itu bisa fokus pada hal-hal tertentu atau berkonsentrasi. Nah, ini kalau pada orang sehat jiwa, kita kan bisa berkonsentrasi, bisa fokus pada hal yang memang saat itu kita dituntut untuk fokus pada hal tersebut, mengatur gerak tubuh dan bentuk tubuh agar proporsional. Jika kekurangan dopamin akan menimbulkan penyakit Parkinson dan skizofrenia. Kemudian selanjutnya norepinefrin merupakan neurotransmitter ini yang sifatnya sangat dominan sekali ya. Berperan dalam perubahan perhatian, belajar, memori, tidur dan terjaga serta pengaturan mood. Nah, ini dapat menyebabkan gangguan ansietas, cemas. Sementara cemas itu sendiri, jika tidak tertangani dengan benar, dengan tepat, ini bisa menjadi faktor predisposisi dan presipitasi terjadinya masalah gangguan jiwa ya. Norepinefrin yang kurang, ini kalau berlebih, jadi masalahnya ansietas. Tapi kalau kurang pun, dapat menyebabkan seseorang itu kehilangan memori, menarik diri, jadi isolasi sosial ini, depresi. Jadi bisa sifatnya jadi gejala positif dan juga bisa gejala negatif, seperti itu. Kemudian serotonin ini hanya ditemukan di otak dan sifatnya adalah inhibisi atau menghambat. Berfungsi untuk pengaturan asupan makanan, tidur terjaga, suhu tubuh, nyeri, perilaku seksual, dan emosi. Ini berfungsi sebagai penenang, sehingga zat ini sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas emosi dan membuat tidur.
Jika kekurangan serotonin sedikit saja dapat menimbulkan perilaku yang dapat membahayakan orang yang bersangkutan, karena tadi kan sifatnya ini sebagai penenang. Kalau kurang, ya jadi tidak bisa tenang. Dapat menyebabkan gangguan ansietas, gangguan mood, skizofrenia, waham, halusinasi, tapi juga bisa menimbulkan menarik diri. Nah, untuk asetilkolin ini sifatnya bisa dua-duanya, eksitasi dan juga inhibisi. Berfungsi mengatur neuromuskular, otot skelet, memacu hubungan antar neuron, neuron dengan otot polos intestinum, serta neuron dan otot serat lintang. Berfungsi juga untuk pembentukan dan penyimpanan memori. Jika kekurangan asetilkolin, ini menyebabkan seseorang terkena penyakit Alzheimer. Ya, jadi kalau bahasa awamnya ini pikun. Ya, jadi kehilangan memori karena berfungsi dalam penyimpanan memori. Salah satu neuropeptid dalam otak kita adalah endorfin yang dapat meredam rasa sakit, kemudian juga menstimulus perasaan bahagia, tenang. Nah, banyak juga yang mengatakan bahwa neurotransmitter ini juga adalah morfin yang diproduksi oleh tubuh kita. Jadi penenang, membuat kita bahagia. Kemudian selanjutnya adalah GABA, gamma aminobutyric acid. Sifatnya ini juga inhibisi, mencegah ansietas. Nah, ini ciri khas sekali kalau pada orang yang ansietas biasanya ini GABA-nya ya. Memiliki fungsi untuk membatasi kecepatan transmisi antar neuron. Hal tersebut dilakukan agar otak manusia tidak menjadi overload, jadi panas saat digunakan untuk berpikir, apalagi saat harus diporsir untuk berpikir keras. Tanpa pembatasan tersebut, maka neuron akan cepat rusak dan menimbulkan ansietas atau kecemasan.